Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azamati wa haibat, wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut, wala ya'budu wa la ya'budu abadah. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita atas karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Takkan pernah terlupakan bersalawat kita kepada Nabi Allah akhirul zaman dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin insyaallah. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rangka menjalankan amanah Allah bertolabul ilmi, insyaallah berkah dunia akhirat dalam masa istiqomah. Berjumpa dengan jamaahku grup 6 bergabung dengan grup 12 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, waktu demi waktu kita jalani, masa demi masa kita tempuh. Panjangnya jalan telah terlihat, jauh dan dekatnya jarak sudah kita tempuh dalam bermujahadah, beristiqomah kepada Allah. Adapun yang menjadi pusat perhatian yang harus kita jadikan pada saat ini adalah menyempurnakan diri kita untuk bisa menjadi sesuatu kodrat yang tidak bersekutu dengan Allah. Kehadiran Allah dalam asma yang terlihat mensiapkan penghadiran-penghadiran kiaifatnya, sir-sir Allah yang akan menjadi nyata. Kesiapan diri kita menerima kenyataan rahasia Allah dan diwujudkan butuh iman yang kuat. Iman yang kuat butuh guru yang kuat. Dalam hal ini, penetapan pengkukuhan bukan artinya Allah itu jauh atau lemah pada kita, tetapi kita terpuruk jauh dalam akal dan akhlak akidah yang telah rusak. Maka menjemput kebenaran ini perlu iktikat hati nurani yang tidak membantah tentang apa yang diikatkan pada Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah pada diri kita, dengan ikhlas kita mengharapkan supaya penghuninya datanglah untuk hidup bersama kita. Kita adalah insaniyah yang hanya menumpang kehidupan di dalam alam jasadnya Allah ini, yang mana jasad Allah inilah yang akan disolatkan di depan imam dan kembali hilang lenyap menjadi batin. Inilah yang dikatakan lenyapnya zat dalam batin, alam barzah. Itulah yang dikatakan barazah. Barzah lenyapnya batin dalam zatnya Allah. Dengan demikian, perlulah kita mengingat kembali ketingkatan-ketingkatan tauhid perjalanan diri kita kepada Allah dalam menuju singgasana tauhidnya.
Kalau kita berbicara soal tauhid, dua pecahan dalam Islam, ada zat dan ada sifat, saling menyembah dan disembah. Di dalam pensaksian terus wujud tauhidun menyaksikan akad daripada umat dan Tuhan dalam syahadat tauhid, maka kita berangkat kepada syahadat tauhidun menjadi satu awal diri mula jadi Tuhan ilah badal tunggal mula jadinya. Inilah yang akan membawa kita kembali melihat masa lalu kita bersama wujudullah sebelum dinyatakan ke muka bumi. Terulang lagi hayat perjalanan hidup berarti mengulang kaji dalam bahasa agama. Inilah awalnya kita bertauhidun kembali kepada Allah. Bagaimana asal mulanya bisa dia berwujud menjadi Tuhan, dan bagaimana proses ketuhanannya dia berupa-rupa pada umat dan terlihat nyata pada kodrat. Ini butuh proses menjadikan wujud Allah pada diri. Apapun persiapan kita dalam mencapai ini, kebaikan, keburukan tidak akan pernah menjadi suatu pedoman, tetapi kesiapan, keikhlasan terhadap apa yang dia nyatakan oleh Allah terhadap diri kita, kita terima dengan alhamdulillah. Kalau sudah datang yang punya rumah menagih rumah, maka pasrahkanlah. Jangan kamu takut tinggal dimanapun. Karena apa? Karena dimanapun kamu berada adalah wujud dari Allah yang nyata. Artinya jangan kamu kuasai rumahnya dengan kehadiran perasaan kemanusiaanmu di dalam kodrat-kodratnya Tuhan. Banyak sudah ampunannya kepada dirimu, banyak sudah kamu bawa dia menyaksikan kejahatanmu dalam hidup, banyak sudah dia menjadi saksi atas perbuatanmu di dunia ini. Bukan lagi dia bertanya kepada malaikat, tetapi dia melihat dengan wujudnya sendiri apa yang telah kamu hinakan keberadaan sebagai Tuhan. Tapi alhamdulillah pada waktu dan kesempatan ini Allah masih sayang kepada kalian dan membawa kalian kepada seorang yang dipercaya untuk meluruskan dengan segala ampunannya. Sirna hukumku karena sayangku. Inilah yang akan kita harapkan. Beribu-ribu taubat yang kita lakukan dengan kesalahan tidak akan meyakinkan Tuhan mengampuni dosa. Tetapi sekali kamu mengatakan dia Tuhan bagi dirimu, maka kamu tidak merasa hidup sendiri lagi. Boleh kamu melihat, tapi dia akan memandang apa yang kamu lihat. Bisakah kamu memberikan celah ke situ? Kalau celah itu sudah menguasai dirimu, berarti kamu sudah dikuasai oleh Allah. Qul a'udzu birabbin nas, jadikanlah aku yang menguasaimu. Malikin nas, dirikanlah aku. Ilahin nas, jadikanlah aku yang berkuasa di dirimu. Kisultanil azim wazil manil kadim wazil wajihil karim wa walil kalimati tamati wadah anfusil minal haq. Jadikanlah aku yang maha mengatur segala hidupmu. Kisultanil azim, wahai umatku. Wazil manil kadim, dan jadikanlah itu dengan nyata. Wazil wajihil karim, aku akan mendidik dan mengajarmu. Walil kalimatul haq, sesungguhnya kamu berasal dari kalimatku yang hidup. Luar biasa. Jadi dalam hal ini para jemaah sekalian, cobalah belajar menerima keikhlasan, menerima pernyataan Allah pada diri. Kalau dia bilang nanti dia ini miliknya, ini miliknya, ini miliknya, ini miliknya, alhamdulillah ya Allah, biarlah aku menyaksikan perbuatan segala sikap dan tandukmu di dalam keinsanan kehidupan, dan jadikanlah aku orang yang sedikit menumpang dalam masa insanmu ya Allah. Yaitulah jamaah. Jadi dengan iktikat hati kita menerima keberadaan wujudnya Allah dalam batin maujud pada kodrat Muhammad, pada zat rohani kita. Nyatalah dia pada Adam, pada wujud nurnya dalam diri tubuh. Dilihat tubuh teringat nur, dilihat nur terbayang zat, dilihat zat terbayang batin, dilihat batin tunggallah Tuhan. Inilah dia wahidnya Tuhan pada diri. Dengan demikian para jamaah sekalian, perlulah kita mengingat kembali keberanian kita mengatakan Allahi zohiru wallahi fil batinu. Bagaimana bisa zohir ini diakui batinnya Allah? Siapa yang mengakui? Jangan mengaku tanpa diakui. Ini pernah saya sampaikan dan berulang kali.
Terus bagaimana batinu wa zahiru wal batinu? Nah, Allahi fil batinu. Apa iya batin kita batin Allah? Dari mana asal usulnya kok bisa jadi batin kita? Dari mana batin Allah? Apakah mana yang batin Allah itu? Siapa yang mengatakan izin zahir itu zahirnya Allah? Izin dari mana kamu mengatakan dirimu zahirnya Allah? Izin dari mana kamu mengatakan batinmu batinnya Allah? Dari mana? Adakah sesuatu kamu lihat menjadikan kamu zahirnya Allah? Adakah kamu sesuatu melihat menjadikan batinmu batinnya Allah? Dari mana kamu dapat pengakuan itu? Bukankah Allah katakan, jangan kamu mengkhianati amanah yang telah kuserahkan kepadamu. Artinya aku menitipkan jasad, mengamanahkan, bukan memberikan, karena ini akan kembali kepadaku, kelihatan dalam kezahiranku. Dengan demikian, bagaimana kita melihat kembali kepada tingkat kepada zahirnya? Zahiru, kenapa setiap zahiru itu ada alif domah u di belakang? Berarti sir, rahasia. Batinu, kenapa alif domah u hadir lagi dalam batin? Sir, rahasia. Alif domah u itu namanya sir, rahasia. Jadi bagaimana kita mendapatkan, dari dasar mana kita dapatkan diri berkodrat rahasia dan tubuh berkodrat rahasia? Kalau sudah diri rahasia dan tubuh rahasia ini terjalin menjadi satu, maka tiadalah perbedaan, hanya sedikit bedanya. Apa? Engkau umat, aku Tuhan, dalam wujud yang sama, dinamakan nahu. Itunya katakan nahu. Na bagi pengakuanmu tentang aku, hu pengakuan aku tentang aku. Jadi tidak ada lagi perbedaan, menjadi nahu. Dari mana dasar nahu ini kita dapati? Bagaimana menghadirkan wujud batin pada zahir menjadi zahirnya Allah? Bagaimana menghadirkan zahir wujud batin pada ruhani batinnya diri sehingga betul diakui oleh Allah? Seperti apa yang muncul dan yang akan muncul, insya Allah nanti akan dipelajari setelah 10 menit belakang. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, sampai kapan kita bisa menjadi kehidupan padahal kita adalah kodrat yang hidup? Kodrat yang hidup adalah hayatnya Allah. Jadi berbeda dengan kehidupan. Kehidupan adalah hayatnya alam, isinya makhluk. Hidup hayatnya Allah. Allahu alam, alif lam mim, italah alamnya Allah, isinya Tuhan. Bagaimana bisa bercampur? Karena apa? Karena imanmu sudah dikendalikan oleh akal dan nafsu, maka pindah alamat kamu menjadi alamiah. Alamiah, maka kamu akan bersekutu dengan makhluk. Kehidupan makhluk adalah kehidupan alam nyata, tapi kehidupan Allah pada dunianya bertajalli pada alam nyata, bukan menjadi alam nyata, bukan berubah menjadi yang kehidupan, tapi tetap pada yang hidup. Allah qayyum, hidup, hayyun, dan kehidupan adalah hayat. Ini beda. Jangan kamu sirnakan dan hinakan dirimu dalam kehidupan, karena kamu adalah orang yang hidup dan menjadi kehidupan Allah. Maka jangan campur adukkan hak dan yang batil, sehingga berlakulah kata-kata nyawamu, berlaku pandanganmu sebagai doa. Tidak susah kamu mengurus hidupmu di dunia ini kalau memang kamu menjadikan rumus Tuhan, yaitu dalam rumus insan bertuhan. Bagaimana insan bertuhan? Berinsaniyah Allah di muka bumi, berarti wujudnya, perbuatannya disaksikan di dalam menjalankan kehidupan. Tidak ada yang susah, tapi jangan jasmani menjadi rohani dikala hidup di dunia, tapi jadikanlah jasmani itu adalah rohani dalam kehidupan Allah, sehingga takluk kehidupan dunia kepadamu, barokah apanya, semua akan ikut kepadamu. Tidak akan pernah satupun yang akan jauh darimu. Kenapa? Sumber kehidupan alam adalah diri, sumber diri adalah Tuhan. Mudah-mudahan kamu mulai bisa menerima tentang keberadaan Allah pada dirimu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan siksa dirimu dengan apa yang kamu inginkan. Jangan kamu siksa dirimu dengan apa yang kamu mau, tapi tersiksalah kamu dengan kerinduanmu kepada Tuhanmu yang tidak pernah mengunjungimu.
Kalaulah katakan kepada Allah, ya Allah, tidak akan takut aku dengan ancamanmu, azabmu, tetapi yang aku takutkan azab yang paling kuat adalah kerinduanku yang tidak pernah bertemu denganmu, tidak pernah hidup denganmu. Terasa saya tersiksa, siksa yang paling berat aku tidak pernah engkau datangi sebagai wujudmu, ya Allah. Itu mungkin doamu akan sampai, tapi yang kamu pikirkan gerbong kereta api, kamu tidak memikirkan gerbong itu bisa berjalan atau tidak. Maka kembalilah kita kepada usul diri kita, ilah Tuhan ba'dal tunggal wahid mula jadinya. Dari mana kita mulai mengambil jalan ini perlu kita pahami. Kata yang disebut dengan nahu dalam pembersamaan aku dan kamu dalam satu wujud nahu tadi, perlu kita ingat berawal daripada kata tiada, itu disebut dengan la. Pernah kita mengkaji kodrat tersebut. La adalah suatu alam yang ditasbihkan menurut ayat berupa ha, sementara alif adalah tersirat, alif adalah alam batin, sukun tidak terlihat. Sungguh itu jatuhnya kepada hu. Dari la akan berkodrat menjadi hu, itu sudah kita pelajari. Hu ini akan kembali menjadi kodrat dan dia bisa dipanggil dengan wujud yang telah kita siapkan. Jadi dengan kita memanggil nanti, dia akan tahu siapa hu. Karena setingkat hu baru bernama apa? Kalau hu, ha adalah aras kekuatan, sementara alif domah u itu baru rahasia. Yang baru ketemu tentang akunya Allah baru rahasia. Siapa akunya Allah, sebentuk apa dia masuk, dia hadir nanti, bagaimana dia hadir, kemana wujudnya hadir, dan bagaimana zahirmu boleh diakui dengan zahiru dan batinmu boleh kamu akui dengan batinu setelah 10 menit berikut ini. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pandangan buat kita. Bagaimana kita menetapkan ketuhanan dengan tidak ragu-ragu di alam dunia ini. Kalau kamu tidak berpaling, tidak cepat kamu kembali hijrah, maka ingat kesempatan terakhir bagimu hanya ini, belajar. Apabila kesempatan ini tidak menjadi kesempatan terakhir, maka kedepannya kamu akan merasakan bagaimana sakitnya hidup dalam kodrat alam. Demikian untuk bisa dimuzakarahkan. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Silakan bagi yang ingin bertanya, kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah. Silakan juru tabliknya membawakan amanah jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan kepada teman-teman semua para salik yang mau bertanya untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang tidak bertanya silakan mohon dimatikan mikrofonnya. Ya, silakan Pak Badrul. Terima kasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Buya sehat selalu. Amin ya Allah, amin. Sini mohon wawasan sedikit Buya tentang Zahiru Rabbi wal bat atau zahir dan batinu. Karena ada dua sukun, ada dua doma di sini, berarti batin dia di rahasia, di dalam rahasia. Untuk mengukuhkan dan menetapkan pandangan dan rasa di sini Buya, mohon pencerahan sedikit Buya. Iya.
Dikatakan zahiru dan batinu ini sudah menunjukkan yang zahir aku itu ya rahasia. Ya, karena alif domah itu kan rahasia. Dan apabila ada batinku itu juga sir, rahasia. Nah, bagaimana mempertemukan rahasia ini? Yang rahasia ini apa? Hu, aku. Nah, kan gitu. Nah, sementara ha kekuatan. Nah, kekuatan apa bentuknya? Enggak ada kan? Nah, rahasia, tidak ada terlihat. Yang kedua, alif domah u, hu. Nah, itu juga enggak ada rahasia. Itu juga enggak ada kan? Namanya rahasia juga. Cuma nun yang dikatakan ha, hu itu ha, itu sudah jelas dia adalah aras, kekuatan. Nah, bedanya itu yang satu memang alif domah u, memang kodratnya rahasia, tetapi yang ha itu aras, kekuatan, sumbernya batin, kan gitu. Beda, memang sama rahasia, cuma beda. Nah, yang nyata ini ha ini nanti ini yang menjadi na, dan alif domah u ini yang akan menjadi hu, nahu. Nah, nanti begitu. Tapi apa yang akan hadir nanti kita pelajari, insyaallah. Itu yang akan masuk ke dalam dua kata, dua huruf tadi, gitu ya. Insyaallah. Berarti benar derajat kita sudah terangkat, zahirunya jelas. Sekarang kalau tidak ditajalikan, bagaimana kita bisa mengaku tanpa diakui? Untuk apa? Mengaku dan enggak diakui untuk apa? Ya. Nah, gitu. Kenapa enggak diakui? Karena memang kita belum jalankan. Kenapa enggak diakui? Belum berhubungan. Kenapa enggak diakui? Belum terasa. Kenapa enggak diakui? Belum mengalami. Betul? Iya, ya betul ya. Nah, tidak mungkin diakui. Makanya setelah pada peringkat ketiga terwujud zat mentasbihkan batin, batin mentasbihkan sir nyawa, maka lahirlah zat ini kepada langkah ketiga. Di langkah keempat baru dinyatakan, diresmikan zahir dan batin tadi. Kan jelas sekali urutannya, betul nggak? Iya, ya. Betul, insyaallah. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang mau bertanya kalau ada. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Badrun yang sudah menanyakan dan dengan gamblang kemudian menerangkannya. Alhamdulillah kita jadi paham langkah-langkah yang diterangkan Buya. Selanjutnya kepada Pak Tairul ya, silakan Pak Tairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tairul. Dia kan rumus Tuhan itu kan 3 Buya. Kenapa dia pada akhirnya menjadi zahiru dan batinu jadi 2 gitu Buya? Ya, itulah berawal dari tauhidin. Alif kumpulan alam batin menjadi alam wujud. Alam wujud, alam tersirat terhubung tauhidunnya menjadi 2. Nanti akan menjadi 1. Makanya ilmu tauhid, ilmu yang mengkerucut, ilmu hakikat, ilmu yang mekar. Ya, itu bedanya. Jadi kalau dia masih 2, itu tauhidnya sudah masih tauhidin. Cerita Allah tentang Muhammad. Tapi kalau dia orang yang berpikir tidak bakal menerima siapapun tanpa sejarahnya, tanpa kebenaran, maka kita lihat dari awal dia sendiri, dengan siapa dia bercerita dengan sendiri, dan dari mana dia timbul ingin jadi Tuhan, dan siapa dia menyaksikan yang jadi Tuhan, siapa yang duduk melihat jadi Tuhan, dan siapa yang dia jadikan umatnya. Itu harus tuntas di mata wali Allah. Gitu, paham? Jadi tidak mengatakan menerima tanpa ilmu.
Nah itu paham. Makanya titik 3. Nah pernahkah kamu mengatakan titik 3 itu titik 3 buah? Kalau kamu hitung titik itu 3 buah, nanti akan saya tunjukkan kamu salah satu titik dari 3. Tapi kalau saya tanya titik nomor berapa ini, nggak bisa kan kamu paham? Nah kenapa? Karena kamu belum menjadi titik. Jadi kamu nggak kenal dengan titik satu lagi, ya kan? Nggak kenal dengan titik yang pertama. Nah, itu wujud. Nah gitu. Kita harus bisa menerima perjalanan proses 3 wujud. Nah ini sudah menuju kedua wujud. Nah dalam wujud yang ketiga awal kita mengaji, maka itu disebut dengan la ta'yun sani. Ta'yun sani lah namanya. Dikala aku dalam dilihat banyak, itu ta'yun. Sekarang kita sudah menuju ta'yun awal. Nah ta'yun awal inilah pertama, bagaimana al-kisah terjadinya suatu wujud bernama Tuhan, satu wujud bernama umat, dan bagaimana proses penegakan kodrat itu. Nggak bisa diakui begitu saja. Paham nggak? Insyaallah. Gitu ya, insya Allah. Makanya di sini kita lihat di mana berhentinya sukun itu, ya kan? Inilah kalau sudah naik 2 derajat yang akan kita jadikan nanti, itu barulah dinamakan diri sukun. Siapa yang didirikan namakan diri sukun? Nah ini yang dikatakan sin domah u menjadi su, yaitu diri batin. Maka kun, jadilah kamu diriku. Nah itu sukun. Paham? Nah itu ya. Jadi jangan kamu melihat sukun bulat seperti di Al-Quran lagi, karena tauhidnya sudah naik. Kalau balik lagi itu sukun bulat, nah itu tauhidinnya. Kalau tauhudun, sukuniyah menjadi sebuah sukun bernama kabir. Nah itu kabir ini milik siapa? Nanti setelah diamalkan baru paham. Gitu ya. Insyaallah. Insya Allah. Baik, jamaah masih ada kira-kira? Terima kasih kepada Pak Khairul yang sudah bertanya dan sangat memberi wawasan kepada kita, memberitahu kita bahasanya sejarah turunnya umat siapa, Tuhan siapa. Saya pikir itu yang bisa kita tangkap. Alhamdulillah, tambah pahamnya kita lagi, diajak terbang sama Buya ini. Ya Allah, cuman mungkin kita nanti minta tolong cara pengakuan dan diakuinya ini. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, baik jemaah, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.